Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang usaha dan daya kelas 8 ya. Oke, usaha tentunya kalian pernah melakukan usaha nih dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti anak perempuan ini. Ya, dia sedang belajar supaya besok dia bisa mengerjakan ulangannya, atau mungkin seperti bapak ini yang sedang bekerja. Ya, mereka dalam kehidupan sehari-hari memang sedang melakukan usaha. Tapi dalam konteks fisika mereka tidak sedang melakukan usaha. Lalu apa ya usaha dalam konteks fisika atau IPA? Tentunya kalian pernah melihat kejadian seperti ini ketika di jalan menurun, kemudian mobil tidak bisa naik karena terlalu berat muatannya, kemudian didorong oleh beberapa orang. Ya, di sini mereka sedang melakukan gaya. Kemudian ada perpindahan dari mobil tersebut. Lalu bagaimana? Ya, mereka sedang melakukan usaha karena adanya gaya dan perpindahan. Kemudian yang kedua, bisa kalian lihat ini seorang anak yang mengangkat kardus ke atas. Ya, apakah yang terjadi? Anak ini sedang melakukan gaya. Kemudian kardusnya dia berpindah dari lantai ke atas. Lalu apakah anak ini sedang melakukan usaha? Ya, mereka sedang melakukan usaha. Kemudian gambar yang ketiga, seorang anak yang sedang mendorong tembok. Bagaimanakah? Apakah dia melakukan gaya? Ya, betul sekali. Anak ini sudah melakukan gaya, tapi ternyata tembok tidak bisa berpindah. Lalu apakah anak ini melakukan usaha? Tidak, karena usahanya nol. Kenapa? Karena tidak adanya perpindahan benda. Lalu, apakah syarat terjadinya usaha? Yang pertama adalah adanya gaya, dan yang kedua adalah adanya perpindahan benda. Oke, sekarang kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya, anak ini sedang mengangkat ember yang berisi air. Dia mengangkat gaya atau memberikan gaya pada ember sehingga dia bisa mengangkat embernya. Kemudian anak ini berlari, dia berpindah. Sekarang coba kalian cek di sini. Gayanya dia ke atas, sedangkan perpindahannya dia ke depan. Berarti di sini dia tetap tidak melakukan usaha karena bebannya tidak berpindah tempat. Oke. Lalu, usaha bisa kita definisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda, sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus searah dengan gaya. Kemudian rumus usaha bisa kita tulis di sini. Ya, W sama dengan F kali S, atau work sama dengan force kali spasium, di mana F adalah gaya yang satuannya adalah Newton, S adalah spasium atau perpindahan, satuannya adalah meter, W adalah work atau usaha, satuannya adalah joule. Untuk konversi satuannya, di mana 1 joule sama dengan 1 Newton meter. Contoh soal. Itulah usaha yang dilakukan oleh seorang yang sedang mendorong sebuah balok dengan gaya sebesar 500 Newton sehingga balok berpindah sejauh 4 meter. Kalau kita gambar seperti ini ilustrasinya. Ya, coba kita selesaikan di sini. Kita dari gambar bisa kita ketahui bahwa gaya atau force-nya ada 500 Newton, kemudian perpindahannya sejauh 4 meter. Maka untuk mencari usahanya tinggal kita mengalihkan saja antara F kali S-nya atau gaya kali perpindahannya balok, yaitu 500 Newton kali 4 meter sama dengan 2000 Joule. Kemudian kita ke lanjut materi daya atau P. P di sini dari kata power ya. Jadi daya adalah perbandingan antara usaha dengan selang waktu. Secara matematis bisa kita rumuskan bahwa P sama dengan W per T. Ya, power sama dengan work per time. Oke, di mana W adalah usaha, satuannya adalah joule. T adalah time atau waktu, satuannya adalah sekon. D power
atau daya, satuannya adalah joule per second atau biasa kita buat adalah watt. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menaiki tangga? Di sini ada Maudi sama temannya ini ya. Jika W atau usahanya Maudi sama dengan usaha W John, maka bisa kalian cek lagi ya. Contoh soal, sebuah traktor digunakan untuk mengangkat benda seberat 12.000 Newton setinggi 9 meter dalam waktu 15 sekon. Berapakah daya kontrol itu? Diketahui bahwa di sini ya gayanya 12.000, setingginya 9 meter, lalu waktunya adalah 15 sekon. Yang ditanyakan adalah powernya. Maka kita akan membagi antara W dengan time-nya. W kita peroleh dari F kali T-nya ya, atau gaya kali perpindahannya. Kita akan kalikan dulu nih antara ya 12.000 dikali 9 meter. Lalu kita akan membaginya dengan time-nya sebesar 15 Newton. Ya, hasilnya berapa? Oke, 7.200 watt. Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.